Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembelajaran mata kuliah Filsafat Ilmu dalam pokok pembahasan landasan ontologis, epistemologis, dan aksiologis dalam filsafat ilmu. Kita akan bagi pembahasan menjadi dua bagian di video selanjutnya, mengingat waktu yang membatasi durasi presentasi ini. Dalam pemahamannya, ontologi ini merupakan teori hakikat ilmu, di mana di dalamnya dipahami tentang materi, pengetahuan ilmu yang dipikirkan secara mendalam sampai memahaminya pada tingkat hakikat. Ini dipengaruhi oleh pemahaman tentang materialisme, naturalisme, kosmologi. Kita akan bahas istilah-istilah ini di video selanjutnya. Tetapi pada kesempatan ini minimal kita mengenal istilah-istilah dalam filsafat ilmu. Yang kedua, ontologi ini dipengaruhi oleh idealisme, spiritualisme, antropologi, serta dualisme teodisi dan skeptisisme. Epistemologi dapat dipahami sebagai teori pengetahuan ilmu, di mana kita akan mengetahui cara memperoleh pengetahuan, sarana, metodologi, parameter, dan juga klasifikasi ilmu, serta bagaimana memahami ilmu itu secara logika. Ada beberapa cara pemahaman yang mempengaruhi epistemologi ini, yaitu empirisme, rasionalisme, positivisme, dan intuisionisme. Apa itu empirisme? Empirisme merupakan paham filsafat yang mengajarkan bahwa yang benar adalah yang logis dan ada bukti empirisnya. Dengan empirisme, aturan untuk mengatur manusia dan alam itu dibuat. Sehingga paham empirisme juga melahirkan kekurangan, yaitu segala pemahamannya belum terukur. Empirisme hanya sampai pada konsep-konsep yang umum. Sehingga seorang empirisme biasanya memiliki pendirian bahwa dalam memperoleh pengetahuan harus melalui pengalaman. Istilahnya, pengetahuan diperoleh dengan perantaraan indera. Selanjutnya, pemahaman rasionalisme. Ini merupakan paham yang mengatakan bahwa akal itulah alat pencari dan pengukur pengetahuan. Pengetahuan dicari dengan akal. Temuannya diukur pula dengan akal. Dicari dengan akal ialah dicari dengan berpikir yang logis. Adapun diukur dengan akal artinya diuji apakah temuan itu logis atau tidak. Bila logis dan benar, atau juga bila tidak, itu adalah salah. Dengan akal itulah aturan untuk mengatur manusia dan alam ini dibuat. Ini juga berarti bahwa kebenaran itu memiliki sumber, yaitu pada akal. Orang yang berpaham rasionalisme berpendirian bahwa sumber pengetahuan terletak pada akal. Bukan karena rasionalisme mengingkari nilai pengalaman, melainkan pengalaman
dipandang sebagai sejenis perangsang bagi pikiran, sehingga dapat dipahami bahwa orang yang berpendirian rasionalisme memiliki paham filsafat yang mengatakan bahwa akal atau reason adalah alat terpenting dalam memperoleh pengetahuan dan mengetes pengetahuan. Selanjutnya ada pemahaman positivisme, di mana di dalamnya mengajarkan bahwa kebenaran adalah yang logis. Tentunya ada bukti empirisnya yang terukur. Maksud terukur ialah memiliki sumbangan yang penting dan positif. Positivisme dapat disetujui untuk memulai upaya membuat aturan untuk mengatur manusia dan mengatur alam. Sehingga orang-orang yang memegang paham positivisme memahami bahwa ilmu adalah satu-satunya pengetahuan yang valid dan fakta-fakta sajalah yang dapat menjadi objek pengetahuan. Dengan demikian, positivisme menolak keberadaan segala kekuatan atau subjek di belakang fakta, juga menolak segala penggunaan metode di luar yang digunakan untuk menelaah fakta. Yang terakhir, intuisionisme. Ini merupakan aliran atau paham yang menganggap bahwa intuisi atau naluri atau perasaan merupakan sumber pengetahuan dan pembenaran. Intuisi termasuk salah satu kegiatan berpikir yang tidak didasarkan pada penalaran. Jadi, intuisi merupakan hal yang non-analitik dan tidak didasarkan pada satu pola berpikir tertentu dan sering bercampur aduk dengan perasaan. Bagaimana cara berpikir kita? Mungkin ada yang berpaham salah satu dari keempat pemahaman ini. Jadi, kita akan mendalami bagaimana sains, bagaimana filsafat, dan bagaimana intuisi. Yang kedua, aksiologi. Ini teori tentang nilai ilmu atau gunanya pengetahuan ilmu, serta nilai dan penerapan ilmu, lalu etika dan estetika. Ini dibagi dalam 4 kelompok, kelompok hedonisme, vitalisme, utilitarianisme, dan pragmatisme. Filsafat ilmu merupakan kajian secara mendalam tentang dasar-dasar ilmu, sehingga filsafat ilmu perlu menjawab beberapa persoalan berikut berkaitan dengan pertanyaan landasan ontologis. Objek apa yang ditelaah, bagaimana objek hakiki dari objek tersebut, dan korelasi objek dengan daya tangkap yang menghasilkan ilmu. Lalu selanjutnya pertanyaan landasan epistemologis, di mana muncul pertanyaan bagaimana proses pengetahuan menjadi ilmu, bagaimana prosedur dan mekanismenya, apa kebenaran itu dan kriterianya, serta cara atau teknik mendapatkan pengetahuan yang berupa ilmu. Yang ketiga, pertanyaan landasan aksiologis adalah untuk apa ilmu itu dipergunakan, berkaitan dengan kaidah moral. Sehingga dipahami bahwa filsafat ilmu merupakan cabang filsafat yang membahas tentang ilmu. Tujuannya untuk menganalisis tentang ilmu pengetahuan dan cara bagaimana pengetahuan atau ilmu itu diperoleh. Berbasis teori of science, science of science, dan metascience. De Liang-ji mendefinisikan filsafat ilmu dengan segenap yang menyangkut landasan ilmu maupun hubungan dengan segala segi dari kehidupan manusia, berupa filsafat ilmu dalam arti luas, yaitu menampung permasalahan yang menyangkut hubungan keluar dari kegiatan ilmiah. Lalu yang kedua, filsafat ilmu dalam arti sempit, di mana di dalamnya menampung berbagai permasalahan yang bersangkutan dengan hubungan ke dalam yang terdapat dalam ilmu.
yaitu yang menyangkut sifat pengetahuan ilmiah, cara-cara mengusahakannya, dan mencapai pengetahuan ilmiah. Filsafat ilmu ini juga dipahami sebagai bagian dari epistemologis atau filsafat ilmu pengetahuan yang secara spesifik adalah untuk mengkaji hakikat ilmu, telaahan tentang ilmu secara filsafat, di mana di dalamnya memahami bagaimana pengetahuan, bagaimana ilmu pengetahuan, apa bedanya dengan filsafat ilmu itu sendiri. Tentunya diukur dari bagaimana cara mengukurnya, berupa fakta dan pengalaman hidup, lalu eksplanasi data, dan di sisi lain analisis prosedur dan logika eksplorasi. Apa perbedaan ilmu dan pengetahuan? Pengetahuan dipahami sebagai apa yang diketahui atau hasil pekerjaan. Pengetahuan merupakan semua yang diketahui atau merupakan hasil protes dari usaha manusia untuk tahu, hasil dari kenal, sadar, insaf, mengerti, dan pandai semua isi pikiran. Pengetahuan juga merupakan hasil tahu manusia terhadap sesuatu atau segala perbuatan manusia untuk memahami satu objek tertentu. Ada istilah knowledge. Knowledge is a relation between object and subject. Pengetahuan adalah hubungan antara objek dan subjek. Dan dipahami lain bahwa pengetahuan ini juga merupakan istilah yang dipergunakan untuk menuturkan apabila seseorang mengenal sesuatu. Semua pengetahuan hanya dikenal dan ada dalam pikiran manusia. Tanpa pikiran, pengetahuan tidak akan eksis. Nah, ada 8 faktor yang berfungsi membentuk struktur orang berpikir atau pikiran manusia, yaitu bagaimana mengamati, percaya, hasrat, maksud, dan mengatur, serta menyesuaikan, juga memiliki dan menikmati. Ini juga nanti menjadi landasan Anda dalam bagaimana metodologi ini memiliki skema atau cara untuk mendapatkan sumber data, yaitu diantaranya dengan 8 faktor ini. John Hospers mengemukakan 6 faktor terjadinya pengetahuan, yaitu pengalaman indera, nalar, otoritas, intuisi, wahyu, dan keyakinan. Sehingga dipahami bahwa pengetahuan manusia dalam arti luas mencakup pengetahuan, objek, paradigma, metode, dan kriteria yang masing-masing memiliki turunan pembentuknya. Endang Ansori membedakan pengetahuan atas 4 macam, yaitu pengetahuan biasa, istilahnya umum atau sehari-hari, pengetahuan ilmiah, istilahnya ilmu pengetahuan atau sistem dan juga metode tertentu, serta pengetahuan filosofi yang berbasis filsafat, dan pengetahuan teologis yang bersumber pengetahuan agama. Amsal juga membagi pengetahuan dalam 2 istilah, pengetahuan non-ilmiah dan pengetahuan ilmu. Lalu apa itu ilmu? Ilmu merupakan akumulasi pengetahuan yang disistematisasikan. Ilmu pengetahuan diambil dari bahasa Inggris atau science, yang berarti mempelajari dan mengetahui. Pertumbuhan selanjutnya, pengertian ilmu mengalami perluasan arti sehingga menunjuk pada segenap pengetahuan yang sistematik. De Liangji menyebutkan ilmu adalah rangkaian aktivitas penelaahan yang mencari penjelasan suatu metode untuk memperoleh pemahaman secara rasional empiris tentang dunia ini dalam berbagai seginya dan keseluruhan pengetahuan sistematis yang menjelaskan berbagai gejala yang ingin dimengerti manusia. Ya, jadi yang membentuk ilmu adalah aktivitas, metode, dan pengetahuan. Demikian kita akan lanjutkan pada pembahasan lanjutan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.